Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati adik-adik mahasiswa vokasi teknik elektromedis. Program vokasi Universitas Muhammadiyah. Insya Allah kita akan melanjutkan kuliah anatomi dan fisiologi. Dan pada kali ini akan memberikan anatomi dan fisiologi sistem respirasi. Kegiatan kuliah. Selanjutnya saya share screen di sistem respirasi. Pertama-tama saya kutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Waqiah yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidakkah kamu perhatikan api yang kamu nyalakan? Kamukah yang menjadikan pohon itu atau kami yang menjadikannya?" Quran surat Al-Waqiah ayat 56. Jadi ayat ini kami kutip karena di sini ada peristiwa pembakaran yang memerlukan gas O2 ya, atau oksigen. Nah, hal ini sedikit banyak sangat berkaitan dengan sistem respirasi, di mana salah satu fungsi dari sistem respirasi adalah agar tubuh mendapatkan oksigen dari udara luar dan dapat menggunakannya untuk oksidasi di dalam tubuh. Lanjutkan. Sebagai pendahuluan, metabolisme aerobik pada sel hidup menggunakan oksigen. Meskipun demikian, adik-adik juga harus memahami bahwa tidak semua sel hidup memerlukan oksigen, ya, karena beberapa mikroorganisme ini ada yang justru hidupannya lebih aktif jika tidak menggunakan oksigen. Ya. Misalnya bakteri anaerobik. Sel-sel tubuh kita sedikit banyak juga beradaptasi pada kondisi anaerobik meskipun hal ini ada batasnya. Selanjutnya, pertukaran gas memerlukan hal-hal sebagai berikut ya. Permukaan pertukaran harus luas, tipis, dan lembab. Ya. Nah ini sebetulnya paru-paru kita untuk pertukaran gas ini sebetulnya juga sangat luas karena kalau alveolus itu dibentangkan itu seluas lapangan tenis ya. Dan alveolus itu sangat tipis dan juga lembab, tidak kering. Ya. Kemudian pertukaran gas juga memerlukan sebuah pompa untuk menggerakkan udara. Jadi di sini udara sifatnya hampir sama dengan cairan, di mana dia akan mengalir dari tempat yang bertekanan lebih tinggi dan ke tempat bertekanan lebih rendah. Ya. Dan terakhir sistem sirkulasi untuk mengangkut gas menuju sel. Fungsi sistem respirasi di sini yang kami sampaikan ada 4. Yang pertama sebagai pertukaran gas, khususnya gas oksigen dan karbon dioksida, di mana oksigen didapatkan dari udara inspirasi dan gas CO2 dikeluarkan ya dari tubuh.
melalui paru-paru. Kemudian yang kedua adalah fungsi pengaturan pH. Bagaimana kita ketahui bahwa pH atau derajat asam basa dari darah kita ini harus dijaga dalam kisaran yang sangat sempit, antara 7,35 hingga 7,45. Dan beberapa protein di dalam darah itu berperan sebagai buffer, dan CO2 yang dihasilkan dari metabolisme tubuh ini bisa menyumbangkan keasaman bagi tubuh, sehingga harus dikeluarkan. Fungsi yang ketiga adalah vokalisasi, karena di dalam traktus respirasi, khususnya pada laring, terdapat pita suara, ya. Dan yang keempat adalah perlindungan terhadap substansi asing, karena sistem respirasi ini, sebenarnya sistem respirasi bagian atas sebetulnya sudah berusaha untuk menjaga agar tidak semua partikel yang ada di udara ini bisa masuk ke dalam paru-paru. Ya, demikian pula juga paru-paru mempunyai sistem pertahanan terhadap partikel-partikel yang masuk melalui udara. Baik, selanjutnya adalah anatomi dari traktus respirasi. Traktus respirasi ini dibagi menjadi dua, yaitu traktus respirasi atas dan traktus respirasi bawah. Traktus respirasi atas mulai dari mulut, rongga hidung, faring, dan laring. Sementara traktus respirasi bawah adalah mulai dari trachea, bronkus, atau bronki, bronkiolus, dan alveoli. Di mana batas antara traktus respirasi bagian atas dan bawah, yaitu adalah rongga dada. Jadi traktus respirasi yang ada di dalam rongga dada ini bisa disebut sebagai traktus respirasi bagian bawah. Ya. Nah, ini ya ilustrasi dari sistem respirasi, mulai dari rongga hidung, ya, kemudian faring, ya. Di sini faring itu ada orofaring, ada nasofaring, ya. Kemudian di sini berlanjut pada saluran nafas laring, ya, di sini laring, kemudian trachea, ya, dan bronkus, bronkiolus. Nah, ini pada faring ini, setelah faring ini ada saluran pencernaan juga, ya, esofagus. Jadi makanya kalau kita sedang makan itu juga harus hati-hati agar makanan yang ditelan ini yang akan ditelan ini tidak masuk ke saluran pernapasan. Ya. Nah, ini juga di trachea ini ada serab tulang kartilago, ya, yang melindungi trachea agar bisa tetap terbuka. Slide berikutnya. Nah, ini adalah traktus respirasi bagian atas, mulai dari hidung, kemudian faring, ya. Faring ini tadi ada orofaring, laringofaring, kemudian nasofaring, ya. Naso itu hidung, oro itu adalah oris, ya, atau mulut, dan laring di sini, ya. Dan laring di sini ada pita suara. Ya, ini ada bisa lihat pita suaranya ada di sini, ya. Meskipun mulut itu tidak disebut secara resmi, ya, sebagai bagian atas, tetapi bisa berfungsi, ya. Tetapi hati-hati harus bisa berfungsi sebagai untuk membantu sistem respirasi ketika misalnya hidung itu tersumbat, ya. Tapi kita harus memahami bahwa pada mulut ini tidak ada fungsi untuk menghangatkan, ya. Dan mungkin kelembabannya juga tidak sebaik yang ada di hidung, ya. Meskipun di sini juga basah, ya, tapi kan mungkin water vapornya itu tidak optimal yang ada di sini. Sehingga mungkin udara kalau kita bernafas melalui mulut itu udara akan kering dan tidak hangat, ya, jadi dingin, dan ini juga bisa merusak paru-paru, ya. Nah, sekarang kan juga ada isu itu, ya, makanan yang dikemas dengan nitrogen cair yang sangat dingin, ya. Nah, ini betul bahwa itu juga akan merusak epitel-epitel di viscera, termasuk respirasi maupun traktus digestifus.
Nah, selanjutnya masih anatomi traktus respirasi. Rongga toraks dibentuk oleh iga, tulang belakang, dan diafragma. Ya, iga yang ada di depan dan di samping, tulang belakang yang di belakang yang namanya juga tulang belakang, dan diafragma yang membatasi antara rongga toraks dengan rongga perutnya. Kemudian ada dua pasang otot ya di antara iga, sehingga disebut dengan otot intercostalis. Dua pasangnya saya tidak hanya dua, sebenarnya antar iga. Iga itu kan adik-adik kalau memahami anatomi tulang itu kan ada banyak ya iganya. Nah itu di antara iga itu ada dua otot ya. Di tiap antar iga itu ada dua otot, yaitu otot intercostalis internus dan otot intercostalis externus. Ya, tiap paru-paru yang mengandung sperma kecil cairan flema. Bronkus sama masuk paru. Ya, bronkus primer terbagi menjadi cabang bronki yang secara progresif mengecil dan akhirnya menjadi bronkiolus yang dapat kolaps. Kenapa kolaps? Karena sudah tidak itu otot kolaps. Jadi ini bisa kolaps karena otot itu bisa perut bisa lebar. Nah, ini bahwa di dada bagian kiri itu ada jantung, ya sehingga dudukan bronkus itu bronkus kiri itu bayangkan karena ada jantung maka derajat kemiringannya lebih landai pada bronkus kanan. Sehingga kalau misalnya ada kasus seseorang tertelan, bukan tertelan ya, tetapi ada suatu benda yang masuk dalam saluran pernapasan, ya misalnya biji kacang, ya terlalu besar ya biji kacang, mungkin biji dele dan sebagainya, itu kemungkinan besar akan masuk ke paru-paru bagian kanan karena derajat kemiringan bronkusnya itu lebih curam daripada bronkus kiri. Ya. Nah ini adik-adik bisa lihat jantung di sini tidak ada ya, kan sudah diambilnya dari depan ini. Nah ini mulai dari laring yang ada Adam Apple, ada pita suara, kemudian lagu, kemudian ini bronkus. Cabang-cabang bisa sampai 23 cabang atau 23 generasi. Ya. Nah, ini adik bisa melihat derajat kemiringannya berbeda. Dan untuk lobus, ya di sini paru kanan itu terbagi menjadi 3 lobus, superior, ya, seperti anggur ya ini. Kemudian kita mengenal istilah sirkulasi pulmonal. Ya, jadi sirkulasi pulmonal adalah aliran darah yang mengalir dalam paru-paru. Jadi karena kita belum
air ya, maka masing-masing menyumbangkan tekanan ya, disebut dengan tekanan parsial masing-masing gas. Dan ini kalau ditotal menjadi tekanan total ya dari udara tersebut. Ya. Nah, aliran udara massal akan terjadi dengan cara menuruni gradien tekanan ya. Seperti halnya pergerakan salah satu gas yang membentuk udara tersebut ya. Nah, sehingga kita nanti bisa memahami, oh kenapa oksigen itu mengalir dari paru-paru ke darah, ya. Karena ada perbedaan tekanan, di mana tekanan di alveolus itu lebih tinggi daripada tekanan di kapiler darah, ya. Sehingga oksigen mengalir dari alveolus ke kapiler. Nah, begitu juga kenapa CO2 itu mengalir dari kapiler paru-paru ke alveolus dan kemudian dikeluarkan oleh tubuh, karena ada perbedaan tekanan di mana tekanan parsial CO2 yang ada di kapiler itu lebih tinggi daripada tekanan parsial CO2 yang ada di alveolus. Nah, kalau hukum total campuran gas sama dengan jumlah masing-masing gas dan campuran dan hukum Dalton, sementara hukum Boyle ini adalah hukum yang menjelaskan bila volume gas meningkat, maka tekanannya akan turun. Jadi misalnya dalam suatu wadah ada suatu volume diisi oleh suatu gas ya dengan volume sedang wadah itu. Kalau wadah itu kemudian melebar, ya membesar, ya volumenya meningkat, maka gas yang di dalamnya ini tekanannya akan turun. Nah, inilah yang kemudian diadaptasi oleh tubuh kita, ya, dengan desain dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa tubuh membentuk gradien tekanan dengan cara merubah volume torak. Jadi kalau ingin inspirasi, maka volume torak itu harus dilebarkan atau dibesarkan, ya, sehingga tekanan di dalam paru-paru atau alveolus akan turun lebih rendah daripada tekanan di oksigen atau tekanan udara di udara luar, ya, sehingga ada inspirasi. Begitu juga nanti kalau ingin inspirasi, maka volume dalam dada itu diperkecil sehingga tekanannya meningkat, sehingga ada udara keluar. Ya. Siklus respirasi ini akan terjadi dari satu inspirasi diikuti oleh satu ekspirasi. Ya. Nah, perhatikan di sini tidak ada episode menahan nafas ya dalam satu siklus respirasi. Tapi kalau kita lihat di beberapa praktek di lapangan itu ada yang mencoba menahan nafas ya, sehingga bentuk segitiga misalnya. Oh, inspirasi sekian detik, nanti menahan nafas juga sekian detik, dan ekspirasi sekian detik. Nah, itu monggo-monggo saja ya. Tapi dalam secara fisiologis satu siklus respirasi itu hanya terdiri dari satu inspirasi dan satu ekspirasi. Satu kali ekspirasi ya. Kemudian uji fungsi paru. Nah, ini adik-adik harus tahu karena nanti di rumah sakit pasti akan berhadapan dengan alat uji fungsi paru yang karena sana semuanya sudah terhubung dengan listrik elektrik ya, meskipun ada yang dengan batu baterai ya. Nah, uji fungsi paru ini dilakukan untuk menilai fungsi paru seseorang dengan cara mengukur berapa banyak udara yang dialirkan selama pernafasan tenang dan sewaktu usaha maksimal. Jadi orangnya itu orang yang diukur itu akan diberi instruksi ya, silakan bernafas dengan tenang, silakan bernafas dengan usaha yang maksimal, itu nanti ada instruksinya ya. Tapi yang di sini secara prinsip bahwa ini untuk mengukur berapa banyak udara yang mengalir ya keluar masuk paru-paru, yang ini menunjukkan fungsi dari paru-paru tersebut. Nah, alatnya apa? Alatnya adalah spirometer, yaitu suatu alat yang bisa atau dapat mengukur volume udara yang dialirkan setiap kali orang yang diukur. Ketika subjek dihubungkan dengan spirometer tradisional melalui pipa mulut, maka hidung itu ditutup dengan penjepit hidung. Nah, ini memang prosedurnya seperti itu. Kalau tadi di awal kita mengatakan bahwa hidung itu lebih utama ya daripada mulut dalam menjalankan fungsi respirasi, tetapi ketika pengukuran dengan spirometer ini justru mengukurnya melewat mulut, ya, sementara hidung itu ditutup. Ya. Karena nanti ada usaha-usaha yang harus karena itu ya, selain usaha-usaha yang harus dilakukan, ya juga terkait dengan mouthpiece-nya.
ya, mode piece. Kalau pakai hidung kan mungkin agak sulit ya mendesain ya itu, saya kira itu ya. Nah, dengan demikian nanti kalau sudah mulut itu sudah dihubungkan dengan spirometer, maka terdapat suatu sistem yang sudah close ya, tertutup antara spirometer dengan sistem pernafasan subjek yang diukur. Nah, dulu ini kita menggunakan suatu spirometer yang besar seperti ini ya, yang terdiri dari suatu silinder ya, yang di dalamnya berisi cairan atau air ya, kemudian ada silinder lagi di dalamnya yang bisa naik turun. Nah, nanti pipa itu dihubungkan dari bagian bawah silinder ini pada mulut, dan ini ada recordingnya di sini. Jadi ketika subjek menarik napas, udara bergerak dari spirometer ke dalam paru-paru ya, masuk begini. Ini juga selain ada water juga ada udara ya, udara dan kemudian water di sini atau air. Nah, pada saat udara ini dihirup masuk ke tabungnya ini atau pipa di dalam tabung ini dan masuk ke pipa mulut ini, maka tabung eh, tabung yang di atas ini akan turun ya karena udaranya berkurang ya, turun sehingga ini akan menggerakkan pennya ini eh, naik ya ke atas ya, sehingga grafik ke atas ini menunjukkan inspirasi. Itu juga nanti kalau inspirasi, udara dikeluarkan oleh paru-paru masuk ke pipa, kemudian masuk ke tabung, menambah udara di sini sehingga tabungnya ini akan naik dan ini akan menurunkan pen sehingga grafik yang ke bawah ini disebut dengan inspirasi. Ya. Nah, ini adalah contoh alat-alat spirometer yang ada di lab FKIK, lab fisiologi FKIK. Sini ada spirometer. Ini ada yang lama, ini yang baru ya. Mereknya sama, nanti bisa dilihat. Tapi yang penting bukan mereknya ya, tapi ini alatnya. Ini sudah ada nilai referensi, tapi mungkin berdasarkan orang Barat ya. Sebetulnya Indonesia sudah punya referensi sendiri yang ada tabelnya ya, untuk berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi volume paru ya. Kemudian ini adalah portable ya dari peak flow meter ya, yang biasanya digunakan pada penderita asma untuk menilai respon dari terapi. Nah, volume paru ini perlu diperhatikan bahwa nanti akan ada volume-volume paru. Jadi volume paru itu tidak hanya satu ya. Dan nilai numeriknya itu berdasarkan rata atau average ya daripada volume paru pada laki-laki dewasa dengan berat badan 70 kg. Ya, kemudian perempuan itu ketika berat badannya sama, ya tingkat aktivitas fisiknya sama, usianya sama dengan laki-laki itu biasanya paru-parunya lebih kecil ya. Selain itu volume paru juga dipengaruhi usia, jenis kelamin, tinggi badan dan berat badan ya. Nah, bagaimana instruksi pada saat pengukuran volume paru? Yang pertama, penderita atau orang coba disuruh untuk bernafas dengan tenang, maka volume udara yang bergerak selama satu inspirasi dan satu ekspirasi dikenal sebagai volume tidal. Volume tidal rata-rata ketika bernafas dengan tenang ini sekitar 500 ml. Ya. Kemudian setelah nanti sudah inspirasi, itu jangan langsung inspirasi lagi, tarik nafas tambahan sebanyak mungkin yang bisa ditarik. Maka volume tambahan yang dapat diinspirasi lagi di samping volume inspirasi tidal itu menunjukkan volume cadangan inspirasi. Nah, pada laki-laki berbobot 70 kg, volume sekitar 3000 ml atau 3 liter. Kemudian instruksi berikutnya, sekarang berhentilah pada ekspirasi normal. Kemudian diekspirasikan sebanyak mungkin bisa ekspirasikan ya.
inspirasi tambahan, oke, kemudian balik lagi normal, kemudian setelah ekspirasi normal, ekspirasikan, masih ada udara yang bisa dikeluarkan gitu ya. Nah ini tambahan udara yang dikeluarkan ini disebut dengan volume cadangan ekspirasi dengan nilai. Nah, jadi kita sudah mendapatkan volume tidal, volume cadangan. Mengeluarkan nafas semuanya, ya mengeluarkan udara semuanya sekuat ini tidak bisa diukur dengan spirometer biasa. Ya. Kemudian, nah ini gambarnya, ya. Jadi di sini ada volume tidal, kemudian volume cadangan inspirasi, tidak lagi cadangan inspirasi. Nah ini yang ke bawah volume cadangan ekspirasi, ya, tidak. Nah volume residu di sini, tapi tidak bisa kita ukur. Ya. Gimana ngukurnya? Kan nggak bisa dikeluarkan, ya kan? Jadi harus ada metode dilusi, jadi menggunakan gas helium. Ya. Nah, kemudian ada juga kapasitas paru. Kapasitas paru ini adalah penjumlahan 2 atau lebih volume paru. Jadi, kalau tadi volume paru ada 4, nah nanti penjumlahan dari beberapa volume paru ini akan menjadi kapasitas paru. Yang pertama adalah kapasitas vital. Itu penjumlahan dari volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume tidal. Dan yang kedua adalah yang kedua adalah kapasitas total. Volume total itu berarti semuanya ya, volume baru dijumlahkan semuanya, keempat-empatnya dijumlahkan semuanya. Tapi ini kan sulit diketahui karena volume residu yang volume keempat itu juga sulit diukur secara biasa. Ya. Kemudian volume-volume paru dan kapasitas paru ini bisa berubah ya dengan penyakit, dengan perjalanan usia. Ya misalnya usianya lanjut ya, semakin lansia. Nah ini juga elastisitas paru berkurang sehingga akan mengurangi volume kapasitas vital ya. Kemudian kapasitas yang lain ini bisa dibaca sendiri, kapasitas respirasi dan kapasitas residu fungsional. Nah ini ya. Nah, ini adalah nilai-nilai normal dari volume paru tadi dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang kita berbincang mengenai ventilasi pulmonalis, ya. Seperti dikemukakan di depan tadi bahwa aliran udara dari sistem respirasi akan mengalir menuruni tekanan, gradien tekanan ya, sehingga ini akan berbanding lurus terhadap gradien tekanan. Dan semakin rendah resistensi dari saluran nafas, maka akan semakin lancar ya aliran udaranya. Jadi berbanding terbalik. Ya. Nah, selama inspirasi itu harus ada kerja dari otot-otot inspirasi dan diafragma karena ingin menerapkan hukum Boyle tadi. Ya. Sementara pada ekspirasi biasanya pasif karena impuls untuk inspirasi itu berhenti dan otot yang tadinya berkontraksi akan relaksasi sehingga akan terjadi apa aspirasi. Selain itu juga jaringan paru itu ada seperti karet itu ya, recoil ya, jadi kembali ke ukurannya semula. Oke. Nah, kemudian daya regang adalah kemudahan dinding dada dan jaringan paru untuk mengembang. Hilangnya daya regang meningkatkan kerja pernapasan. Ya, jadi paru-paru itu harus bisa meregang. Ya, kalau daya regang ini hilang atau berkurang akan meningkatkan kerja pernapasan. Dan ada elastans ya, atau elastisitas dari kemampuan paru yang teregang tadi untuk kembali ke volume normal. Jadi ada juga kondisi normalnya dengan baik. Ya. Nah, bernafas adalah proses aktif yang melakukan kontraksi otot. Sementara kalau ini sebenarnya inspirasi ya, inspirasi. Tapi ekspirasi pun kalau ekspirasinya dia harus kuat ya, misalnya pada suatu tekanan nafas yang tinggi,
Itu juga memerlukan bantuan dari otot-otot inspirasi. Ya. Nah, untuk jadi kita coba lihat agak detail untuk proses pernafasan, ya, bahwa udara agar masuk ke dalam alveolus, tekanan di dalam paru ini harus lebih rendah dari dengan atmosfer. Maka sesuai dengan hukum Boyle, maka ini pada saat inspirasi, kerja dari otot-otot diafragma, otot-otot interkostalis tadi akan meningkatkan volume dari rongga toraks, ya. Nah, ini akan menyebabkan penurunan gradien tekanan di sana, ya. Nah, diafragma ini kan bentuknya seperti kubah, ya, kubah yang dome-nya itu ke atas, sehingga kalau dia berkontraksi itu justru akan membuat kubah ini menjadi landai. Oleh sebab itu akan meningkatkan diameter atas dan bawah, superior inferior atau diameter vertikal dari rongga toraks ini, ya. Jadi kalau pada saat normal ini kan ini diafragma, ya. Tapi kalau dia berkontraksi dia akan turun, ya. Sedangkan otot interkostalis externus itu seperti ini ya, jadi seperti gagang dari ember ini, ya, dan juga seperti gagang dari pompa air, ya. Kalau gagang dari ember ini, kalau ini misalnya diumpamakan iga, ya, iga, kemudian iga itu posisinya agak condong ke bawah pada saat istirahat, ya. Kemudian pada saat inspirasi itu kerja dari otot interkostalis itu akan menggerakkan iga itu ke atas, ya. Jadi gagang ember itu ke atas. Dan ini akan melebarkan diameter, ya, horizontal dari paru-paru atau dari rongga dada. Kemudian ini adalah gagang dari pompa air ini seperti gerakan sternum. Ya, dan kan tulang dada ini ada yang sudah belajar tentang tulang, ya. Jadi kalau terjadi inspirasi karena kerja dari otot-otot interkostal externus, maka sternum ini akan bergerak ke atas dan depan, sehingga akan memperlebar diameter eh, depan belakang, ya, antero posterior dari rongga dada, ya. Nah, karena proses penafasan ini melibatkan otot-otot pernafasan dan juga bentuk dari rongga dada, maka gangguan pada otot-otot, pada saraf yang ke rongga dada ini juga akan mengganggu pernafasan, ya. Jadi kenapa kita harus menjaga kesehatan otot itu tidak hanya untuk bergerak, ya, itu juga penting, tapi untuk respirasi ternyata sangat penting juga, tidak kalah pentingnya, ya. Adik-adik nanti bisa melihat, ya, pada beberapa kasus yang terjadi kelemahan neuromuskular secara progresif menyeluruh ini akan berdampak sekali pada respirasi. Kalau itu sudah kena, otot respirasinya sudah kena, maka orang tersebut harus dibantu dengan alat bantu nafas, ya. Karena tadi otot-otot pernafasan di rongga dada ini berfungsi untuk mengatur perbedaan tekanan tadi. Ya, kalau tidak ada itu, udara tidak akan bisa masuk dan keluar dari paru-paru. Oke. Begitu juga kalau bentuk rongga dada ini ada kelainan. Ini sudah pernah saya sampaikan di kuliah anvis tulang, gangguan-gangguan di tulang belakang ini. Kalau pada kondisi yang parah, ini juga akan mempengaruhi volume paru.
ya, baik itu skoliosis, kiposis maupun lordosis. Nah, sekarang kita paru-paru pleura. Pleura itu melekat pada rongga dada, ya. Nah, ini Adik-adik bayangkan, itu seperti kaca, dua kaca itu yang saling berdekatan, menempel, tapi di antara dua kaca tadi ada cairan, sedikit tipis gitu ya, sehingga tidak terjadi gesekan. Kaca itu meskipun berdekatan, nempel gitu, tidak jadi gesekan karena ada cairan tadi. Nah, gitu juga paru-paru dan rongga dada itu. Kalau tidak ada pleura tadi, jadi gesekan. Dan yang kedua, tekanan pleura ini, cairan kavitas pleura itu ada tekanan yang lebih rendah daripada tekanan atmosfer, sehingga dia menjaga agar paru-paru tetap mengembang. Ya, kalau nggak ada pleura, paru-paru akan kolaps. Ya, akan kolaps. Ya, saya pernah kena pneumotoraks. Jadi pneumotoraks itu bolong ya, pleura saya itu bolong. Ya, kebetulan yang saya alami itu pleura saya itu bolongnya itu ke arah paru-paru, bukan ke arah luar. Ya. Beda sama misalnya orang ditusuk ya, maaf ini ditusuk pakai benda tajam, mengenai dada kanan, ya, kemudian paru yang untuk nusuk ini dicabut malah, ya, maka terjadi hubungan antara pleura dengan dunia luar. Ini juga akan menghilangkan tekanan negatif. Ya. Begitu bilang tekanan negatif, paru-paru tidak ada yang menjaga dia tetap mengembang dalam keadaan istirahat, maka dia akan kolaps. Ya, kalau di foto ronsen justru bersih ya, bersih tapi bersihnya tuh aneh gitu loh, nggak seperti biasanya. Kok terlalu bersihnya foto ronsen paru itu kan hitam ya, pada kasus ini kayak hitam. Ternyata paru-parunya ada di atas, tinggal kecil sekali, ya kolaps. Nah, ini disebut dengan tekanan subatmosfer. Subatmosfer ini sangat penting ya. Ya, jadi ketika dada mengembang, ya tekanan intrapleura ini semakin negatif, ini semakin mengembangkan paru-paru, kemudian udara bisa masuk ke dalam. Itu juga pada saat vibrasi justru berlawanan, ya itu. Nah ini adik-adik ya. Jadi rongga dada itu cenderung untuk mengembang, sedangkan paru-paru cenderung untuk mengempis. Ya. Beban tekanan intrapleural, ya. Kemudian ini grafiknya kalau mau diukur. Saya itu dulu beberapa waktu yang lalu pernah didatangi oleh mahasiswa teknik mesin ya. Jadi ingin membuat karya akhir ya, pengukuran tekanan yang bisa mengukur tekanan di dalam paru-paru. Ini sebenarnya bagus sekali. Cuma pada saat itu pas pandemi ya, sehingga saya tidak bisa mendampingi secara intens. Akhirnya nggak jadi karena merasa kesulitan. Kesulitan dengan apa? Mungkin menurut saya kesulitan dengan gold standarnya ya. Jadi kalau misalnya alat sulit itu sudah ada pembandingnya yang sudah valid ya. Nah ini memang sulit. Dan ini juga nanti pemeriksaannya percobanya dengan apa? Pada kalau bisa dengan manusia kan harus invasif ya. Invasif. Nah ini juga tidak mudah. Jadi ini adalah perubahan dari tekanan alveolus, perubahan dengan intrapleural ya, negatif, lebih negatif, dan ini adalah perubahan dari volume. Jadi semakin negatif, semakin ke bawah tekanannya, ini aliran udara makin besar, volumenya makin besar. Gitu ya. Nah ini. Saya kira ini bisa dipahami, adik-adik kan hukum-hukum alam seperti ini lebih canggih ya, mestinya daripada yang di fakultas yang lain ya. Kecuali sama-sama teknik itu ya, kimia. Nah ini. Cenderung kolaps, tapi kemudian ada tekanan intrapleural yang menggerakkan. Nah, transmural itu maksudnya selisih ya, selisih antara tekanan di alveolus dengan intrapleural ini setidaknya 5, sekitar 5 ya. Jadi misalnya di sini minus 5, di sini masih 0 mungkin ya. Di sini harus bergerak lagi ke negatif, baru ini bisa lebih negatif lagi. Nah ini adik-adik, kalau ada hubungan dengan dunia luar, maka tekanan negatif ini
akan hilang. Ini kalau dari kasus pneumotoraks ya. Hilang, ini akan mengempis. Ya. Alveolar ini akan meningkat, justru meningkatkan ini kan negatif. Ini kalau pneumotoraks ini jadinya paru-parunya mengempis. Ya. Nah, kita sudah hampir mendekati akhir. Di sini yang terakhir adalah ventilasi, beberapa slide aja ini nanti, ventilasi pulmonal. Nah, ini adik-adik mungkin harus kita tanamkan dulu dari ini ya, mungkin tadi terlewat, bahwa kita, kalau kita lihat paru-paru seperti ini, maka kita menyadari bahwa bagian paru-paru yang berfungsi untuk pertukaran udara itu hanya pada alveolus ya. Tadi kita sebutkan traktus respirasi itu mulai dari hidung sampai alveolus, itu alveoluslah yang berfungsi sebagai pertukaran gas ya. Nah, berarti yang dari hidung sampai bronkus, sampai bronkiolus itu berfungsi untuk menghantarkan udara. Ya. Nah, ini kalau dilihat dari sisi apa ya, sisi fisiologi, yaitu maka volume udara yang ada di traktus respirasi bagian konduktor ya ini, mengalirkan kan ini, itu disebut dengan ruang dead space ya, dead space atau ruang rugi, ya kan? Istilah ruang rugi ini kayak nggak mensyukuri ya nikmat Allah, tapi maksudnya di sini adalah bahwa volume udara yang ada mulai dari hidung sampai bronkiolus itu tidak bisa digunakan untuk pertukaran udara. Sebetulnya kan fungsi dari respirasi intinya tadi pertukaran udara kan. Tapi selama udara masih ada di hidung sampai bronkiolus, dia tidak bisa digunakan. Oksigennya tidak bisa digunakan, kita juga tidak bisa mengeluarkan CO2 gitu kan. Adanya ada di alveolus tadi. Nah, itu berapa volumenya? Kurang lebih sekitar 150 cc. Jadi kalau tadi misalnya volume tidal berapa? 500 cc ya. 500 cc itu yang berada di hidung sampai bronkiolus itu 150 cc sendiri. Artinya masuk alveolus hanya 350. Ya. Ini sangat penting ya. Maka nanti ada istilah ventilasi alveolar dan ventilasi pulmonar. Ya. Jadi ventilasi pulmonar itu nanti adalah volume tidal dikalikan frekuensi napas per menitnya. Ya, volume tidal itu misalnya 500 cc ya. Frekuensi napas per menitnya katakanlah seorang mencapai 12 ya. Normalnya kan ada 12 sampai 16 ya. 12. Nah, itu sudah dikalikan, berarti kan 6 liter per menit. Tapi ini tidak semuanya masuk ke alveolus. Nah, maka ventilasi alveolusnya berapa? 500 dikurangi 350 ya dikalikan 12. Ketemunya sekitar berapa? 350 kali 12. Sekitar 4 liter. Ya, itu harus dipahami karena misalnya nanti adik-adik menciptakan suatu alat ventilasi paru-paru itu yang pertama harus diperhatikan kan tekanannya. Ya, sekarang ventilator itu dengan positive pressure. Jadi karena dada nggak bisa mengembang sendiri ya, maka harus ada positive pressure. Positive pressure berarti tekanan yang ada di mesin ventilasi itu lebih tinggi daripada tekanan yang ada di paru-paru, sehingga udara mengalir dari mesin ventilasi ke paru-paru. Nah, ventilasi dari kerja ventilator ini kan misalnya untuk mengetahui respon, nanti kalau sudah membantu nafas dari orang yang dibantu tadi nafasnya itu pada suatu saat kita harus melihat progresnya, progres dari orang yang sakit ini, dan dilepas dulu ventilasi, mesin ventilatornya. Jadi dia bisa nafas sendiri atau tidak. Ternyata belum bisa dipasang lagi, itu ya. Nah, jadi harus perhatikan nanti tekanan, ya, tekanan dari alat itu. Kemudian
volumenya ya, volume paru yang dihantarkan itu juga harus diperhatikan, memperhatikan tadi ruang rugi. Kalau yang dihantarkan hanya sedikit, misalnya 200 cc, kan berarti hanya 50 cc nanti yang masuk ke alveolus. Ini kalau kita perhatikan bantuan nafas secara manual ya, mouth to mouth ya, atau dengan ambuvac. Itu makanya orang kalau sedang capek itu nggak boleh lanjutkan resusitasinya, karena nanti volume udara yang dimasukkan juga akan berkurang. Itu ya adik-adik ya. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan, dan ini adik-adik juga harus hati-hati ketika memodifikasi napas. Kadang kita ingin bermain, ayo kita napas cepet-cepetan ya. Namanya apa ini? Nah, hiperventilasi. Napasnya biasa normal itu dibuat gitu ya. Nah, ini ternyata efeknya kurang bagus adik-adik. Justru ini akan menyebabkan saluran napas itu menjadi konstriksi. Kenapa? Karena pada saat hiperventilasi ini jumlah udara yang keluar masuk lebih banyak sehingga CO2-nya ini justru akan turun. Kan semakin banyak dikeluarkan. Tapi CO2 yang turun ini justru akan merangsang traktus respirasi untuk mengecil. Untuk mengecil. Nah, ini justru menjadi akan menghambat pernapasan. Dan ini saja yang terakhir, di atas paru-paru itu masih ada otak, dan otak itu ada bagian batang otak, di bagian batang otak ada medulla oblongata. Di medulla oblongata ini ada pusat vasomotor ya untuk sirkulasi dan pusat respirasi. Nah, pusat respirasi di sini saya belum bisa mendetailkan karena di sini nanti ada pusat inspirasi, pusat ekspirasi, tapi yang pasti di pusat respirasi ini nanti akan ada sinyal ya, siklik ya ke otot inspirasi. Sudah siklik, ritmik dari pusat ini. Sehingga pada saat saya berbicara seperti ini, masih kuliah atau seorang bernyanyi, atau adik-adik melakukan aktivitas macam-macam itu tanpa harus atau pernafasannya itu sudah jalan sendiri dan keadaan sehat. Pada saat kita nggak makan apa-apa, baru kita nyadari, wah ya napas saya coba saya nafas lebih dalam gitu kan, lebih dangkal atau ditahan nafasnya, itu bisa kita modifikasi pas kita sadar gitu. Maksudnya pas kita mungkin sedang tidak melakukan apa-apa ya, atau sengaja kita lakukan itu. Tapi cara sehari-hari biasanya kita, bahkan pada saat tidur pun kita juga angler ya. Inilah salah satu nikmat Allah yang sangat banyak. Kita kan didhawuhi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyembunyikan nikmat yang sudah diberikannya pada kita, termasuk pernafasan ini. Sekali lagi kalau di tubuh kita kan ini ada beberapa alat vital ya, organ vital seperti jantung, ginjal, otak, respirasi, dan bahkan semuanya termasuk organ penting menurut saya, nggak ada yang nggak penting. Tapi artinya kalau misalnya kulit kita kena gangguan, kita masih bisa ini ya, tapi kalau yang organ vital tadi kan bisa menyebabkan kematian secara cepat. Nah, kalau ginjal itu alhamdulillah sekarang ada mesin hemodialisisnya. Sudah cukup banyak ya. Tapi untuk respirasi ini belum ada. Mesin ventilator itu membantu untuk inspirasi. Inspirasi, ekspirasi. Untuk ventilasinya, namanya juga ventilator ya, untuk ventilasi. Tapi untuk pertukaran gas, itu tidak bisa, saya belum tahu ada alatnya. Memang ada, yang kemarin pada saat COVID itu ada namanya extracorporeal, apa saya lupa namanya. Jadi itu seakan-akan membantu paru-paru untuk di luar tubuh ya, tapi saya belum tahu itu. Tapi bisa dikatakan belum ada ya, alat yang bisa menggantikan alveolus untuk pertukaran gas. Ya, dan gas itu tidak bisa kemudian kalau kita nggak makan, nggak bisa makan karena mual muntah, ya, itu masih bisa ya zat-zat yang sederhana, bentuk paling sederhana setelah digesti itu kita masukkan dalam darah ya dengan infus glukosa, infus asam amino, infus asam lemak itu bisa. Ya, tapi kalau infus oksigen dalam darah, saya belum pernah tahu. Infus atau CO2-nya kita keluarkan dari darah, saya belum pernah tahu. Jadi mohon dijaga
ya, pemberian Allah ini. Misalnya menghindari lifestyle yang merugikan, respirasi, juga pekerjaan. Ini harus diperhatikan karena ada yang kita bekerja di daerah-daerah yang mengandung gas-gas yang volatil, ya, yang kita nggak tahu, ya, bisa masuk dengan mudah ke saluran nafas. Juga polusi, polusi di lingkungan kita ini harus dijaga, sama polusi di jalan raya, ya. Oke, mungkin itu dari saya yang terakhir. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kalau ada pertanyaan dapat disampaikan kepada saya dalam berbagai forum yang kita sediakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.